Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'du. Segenap pengasuh pondok pesantren Al-Faqih Sumber Nyamplong, segenap dewan jajaran asatid dan juga santriwan santriwati, genap alumni Pondok Pesantren Al-Faqih Sumber Nyamplong dan simpatisan yang semuanya kami hormati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, mulia di dunia, mulia juga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya cintai, malam ini kita kembali hadir untuk mengkaji kitab Fathul Qorib sudah pada pembahasan tentang mengusap sepatu atau muzah. Baik, kita bahas pembahasan tentang mengusap muzah atau sepatu. Halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun tining panika situng fasal wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Tining ngusap atas muzah dua, sepatu dua, jaizun panikah wenang. Wenang fil wudu'i dalam wudu, la fi ghusli fardin tak kenging dalam adus fardu, au naflin atau adus sunnah, mandi sunnah, wala fi izalati najasatin bentak kenging dalam ngilangaki najis. Nah, pembahasan pasal ini menggambarkan kalau ada seseorang yang memakai sepatu muzah. Muzah itu yang menutupi mata kaki. Ya. Sepatu itu yang menutupi mata kaki. Kalau yang dipakai anak-anak sekolah itu jarang yang sampai menutupi mata kaki. Nah, yang memenuhi syarat muzah itu ya seperti sepatunya prajurit, sepatunya tentara, itu kan sampai ke setengah betis. Nah, contoh seperti itu. Jadi muzah yang dianggap sesuai dengan syarat ya contohnya sepatunya prajurit yang sulit untuk dibuka. Maka kalau misalkan ada yang seperti itu, sepatunya, sepatu bot istilahnya ya, sepatu bot. Maka mengusap sepatu di dalam wudhu itu boleh. Artinya ketika mau wudhu, pas mau membasuh kaki karena memakai muzah, memakai sepatu, maka kita cukup dengan mengusap sebagai gantinya membasuh. Jadi sepatunya tetap dipakai, cukup dengan diusap. Nah, ini hanya di dalam masalah wudhu. La fi wusli fardin, bukan untuk mandi besar, muntrapahan junub ya pakun ko buka. Tidak bisa.
pas dengan mengusap sepatu. Au naflin, atau mandi sunnah. Mandi sunnah contohnya mau berangkat ke masjid. Wala fi izalati najasatin, bentak kenging dalam ngilangaki najas. Jadi kalau misalkan ada najis di sepatunya, maka tidak cukup hanya dengan mengusap sepatunya, nanti tetap harus dibasuh, dicucikan dulu. Falau ajanabah maka lamun junub, seorang audamiyat rijuluhu atau keluar darah ponapa sokona orang, fa arada almashabadalan an wuslir rijhi, fa arada maka akarab ya orang almashada ngusap badalan an wuslir rijli hale detigante dari basuan soko lam yajus maka tak kenging ponapa ngusap. Nah, ini contohnya ke orang-orang junub, prajurit junub misalkan, kemudian mau mandi karena junub, maka sepatunya harus dibuka. Audam yadrijluhu, atau kakinya itu berdarah, ya, otomatis sepatunya kena najis. Faradal masha, kemudian dia itu pengen mengusap sepatunya badalan an wuslir rijhi, sebagai ganti dari besuan soko, lam yajus maka tak kenging pun apa ngusap, maka tidak mencukupi syarat. Balla buddah minal wusli, balik mesteh dari masaweh, balik mesteh ketu dari masaweh. Cucikan dulu kalau terkena darah, cucikan dulu. Wa asy'ara qauluhu jaizun, wa asy'ara ban apareng oning qauluhu pona pada budake musannif, wa asy'ara qauluhu ban apareng oning pona pada budake musannif jaizun, dabu jaizun oleh, kan boleh mengusap muzah. Dengan kata-kata boleh dabu musannif anna ghaslar rijlaini afdalu minal mashi, anna ghaslar rijlaini ban saungkuna maswe soko dua afdalu minal mashi, panika lebih utama dari ngusap. Pada hakikatnya lebih utama membasuh kaki daripada mengusap moza. Cuma ini diperbolehkan mengusap moza, itu kata-kata jaizun. Wa inna ma yajuzu mashul khuffaini, wa inna ma ban angin pastena wedang mashul khuffaini pona pangusap muzah dua, sepatu dua, oleh ngusap sepatu dua, la ahadihima faqat, punten salah satu ngamalolo. Jadi mengusap muzah sepatu itu harus kedua-duanya, tidak boleh hanya mengusap salah satunya saja. Illa ayyakuna faqidal ukhra, angin kotubada panapa ngusap dua sepatu, faqidal ukhra panika sepeh selain, artinya soko situngat ada, maka boleh salah satunya, togel misalkan, atau memang tidak punya kaki, yang ada cuma satu kaki ya, ya cukup satu saja, tidak apa-apa. Nah, mengusap muzah dua yang diperbolehkan bisalah sati syara'ito. Jadi syaratnya itu ada 3 untuk bisa diperbolehkannya mengusap sepatu sebagai gantinya membasuh. Nah, ini dalam wudhu saja. Ayyabtadi'ah, syarat yang pertama, ayyabtadi'a ayyasyahsu lubsahuma ba'da kamalit taharati.
ayyabtadi'a panekotu amulai orang Aisyah su situng orang lubsahuma ngangkui muzah dua atau sepatu dua ba'da kamalit taharati samarena sampurnana asa soceh. Artinya kalau mau mengusap muzah syaratnya sebelum memakai sepatu itu harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya punya wudu. Jadi harus punya wudu dulu, baru kita pakai sepatu muzah itu. Nah, ketika nanti di perjalanan, maka ketika mau sholat, ya, dia tinggal ngusap tok ketika wudu, ya, paham ya? Atau gini, ketika selesai memakai sepatu dua, nah, dalam keadaan suci tapi ya, kemudian di pertengahan jalan paha kentok, ya, wudu boleh. Nah, ketika mau membasuh kaki itu cukup mengusap muzah, paham? Ya, karena sudah suci ketika sebelum memakai sepatu. Syaratnya itu harus suci. Falau ghasala rijlan, falau ghasala makalamun maswaya orang rijlan dak soko situng wa albasa hufaha dan ngangkui pasira sahas hufaha dak sokona muzana soko. Summa fa'ala bil ukhra. Summa maka kare-kare alako pasara orang bil ukhra kalaban soko selain kadzalika akatika sebut lam yakfi maka tak cukup. Maka mun seumpamana contoh ben mareh ngala wudu pas ngangkui sepatu. Nah, cara ngangkui sepatu deh ini. Cara ngangkui sepatu contohnya yang tidak boleh. Ngangkui sepatu, slek situng se kanan. Nah, pas langsung iosap. Ya. Paham? Se kiri kan kita yang kui sepatu nah. Ini tidak boleh. Jadi kotuh kedua-duanya dalam keadaan terpasang baru diusap. Jadi kotuh tak ning jas nyelajah. Yang kui situng bah yosap. Yang kui boleh situnga yosap. Itu tidak mencukupi syarat. Walawi batada'a lubasahuma walawi batada'a ban lamun amulai walawi batada ban lamun amulai pasera orang lubsahuma dak ngangkui sepatu dua ba'da kamalit taharati samarena sasoceh thumma ahdatha qabla wusulir rijli thumma ahdasa makar kare-kare hadas pasera orang qabla wusulir rijli sebelum dapat nasoko qadamal khufi dak tong kana muzah lam yujzil hu maka tak kenging pon apa ngusap nih mun ketetian sombamana repaan ngangkui sepatu nah kalau soceh ya pas ngangkui sepatu nah hitung mare pas ngangkui situng aki Dimas beli sepatu ada ya. Ngangkui sepatu aki, tombet bebere kita nyetingga, ala soko nah, pahakan tok. Ya, kita nyeting ka ala soko, pahakan tok. Itu tidak mencukupi syarat untuk dibasuh. Kudu wudu boleh. Ya.
itu buka boleh. Tapi mun dah seklek pasang paha kentok ndak apa-apa. Lah wudhu boleh pas gantian ngusap. Paham ya kira-kira? Gambaran pertama gelek mun ngangkui dia nyelajah pas langsung ngusap sepatu si kanan kada pas yang kui boleh sepatunya si kiri pas yosap itu tidak memenuhi syarat. Atau ngangkui si kanan mare pas si kiri tombet kita tinggal alas sepatu pas akan tok, maka itu juga tidak memenuhi syarat. Wa ayyakuna ail khufani wa ayyakuna ban kotubada panapam ail khufani artena muzah dua sepatu dua satiro ini panikan notopi kedua nah lima halli ghaslil fardi da tempat masweh fardu minal qadamaini dari soko dua. Ya syaratnya sepatunya itu harus menutupi batas-batas farduhnya membasuh kaki. Di mana batasnya? Sampai mata kaki. Ini batasnya membasuh kaki, ini sampai mata kaki. Del-pendeles dua. Jadi kalau sepatunya sudah menutupi tempat basuhnya kaki, ini sudah masuk memenuhi syarat untuk mengusap sepatu. Bika'baihima kalaban pentel dua nah apa nih? Soko dua ya. Kalau kana maka lamun bada panapa dua muzah atau sepatu dunal ka'baini paneka lainnya pentel dua kalmadasi akatat pecah benih pecah ya sepatu saya di bawah pentel ya beda sepatu tapi beda di bawah pentel lah atau mata kakinya kelihatan lam yakfi maka tak cukup al mashu alaihima punapa wasap atas muzah dua. Wal muradu bisatiri wal muradu tining se'i karepi bisatiri kalaban notop huna dalam ka'din tobab al hailu panikaleng aleng lamani urru'yati beni leng aleng senyeke ningaleh. Artinya yang dimaksud notopi soko sampai pentel dua ya sepatu nah sem bisa notopin soko ada sepenting bisa nyeke depakna aing kako boleh notopi meskipun sepatu itu transparan bisa katela transparan Geriki ini katela, tapi notopi. Paham ya? Transparan. Itu termasuk satir namanya. Wa ayyakuna sitru ban kotubada asitru ponapa notop minjawani bil khufaini panikah dari kanan kacer muzah dua. La min a'lahuma bani dari bun atas sepatu dua. Jadi sepatu ini ya tidak kelihatan dari arah kanan dan kiri. Dilihat dari kanan, pentel kanan tidak kelihatan, dari kiri juga enggak kelihatan. Jadi tertutup. La min a'lahima bukan mendiri atas ketaleh ya.
Tapi dari kelihatan samping kanan dan kiri. Tuh. Ini syaratnya sepatu. Wa ayyakuna ban kotubada panapa sepatu dua atau muza dua. Mimma panika setengah dari yumkinu pereng sekongang tatabu'ul masyi alaihima. Tatabu'ul masyi ponapa terus-terusan ajelan alaihima atas muzah dua. Artinya sepatu itu bisa dipakai secara terus-menerus. Artinya awet. Tidak mudah rusak dan tidak mudah lepas. Tekak terus-menerus karena yang kuat jodan. Kenapa kok harus demikian? Litaraddudi musafirin. Karena termuterah. Ya. Leng-leng orang musafir, orang seajalan fi hawaijihi dalam banyak-banyak kebutuhan orang. Karena orang musafir dia benikun setengah areh. Kadang bisa sampai berhari-hari. Paling tidak 1 hari perjalanan. Jadi kalau tidak awet setengah arepah peda sama mana itu tidak mencukupi nanti. Ya harus awet betul. Yang kui naik, yang kui turun. Min hatin dari turun, watir halin ban berangkat. Ya, artinya harus kuat betul kualitasnya, bukan yang KW. Lemnya juga harus kuat, yang kui sekecek pah pede mana itu tidak mencukupi syarat. Wa yu'khadhu ban ikala min kalamil musannifi dari dabunake musannif kaunuhuma ponapa bedana sepatu dua qawiyaini panika kuat keduana bihaitsu yamna'ani nufudzal ma'i kalaban sakirana nyeke keduana muzah nufudzal ma'ida tembus aing. Jadi kalau misalkan di perjalanan yang berair, air itu tidak mudah tembus ke kulit. Ya, sepatunya prajurit kan memang tahan di segala cuaca. Ya di air juga nggak basah. Pas nyerap sampai becah ya kerok sokona. Ya kan sepatu kalau tidak pernah dilepas kan lembab. Nah, nanti mumpas capo aing ya otomatis nanti kerok. Wa yustaratu aidan wa yustaratu ban isyarataki kalaban pole aidan ya aidan kalaban pole toharotuhuma ponapa socena sepatu dua muzah dua dia harus suci dulu. Walau labisa khufan fauqa khufin walau labisa ban lamun ngangku ya orang hufan dak muzah fauqa hufin iya tasamuzah li syiddatil bardi karena sangat celepah umpamana masalan umpamana maka tafsil diperinci. Nah, ini ada dua persoalan. Misalkan ada orang memakai sepatu dua berlapis, ya. Ada dua
sepatu. Maka ya karena mungkin cuacanya sangat ekstrim, dingin sekali, maka harus menambah sepatu lagi. Ya. Contohnya, bagaimana kondisi seperti itu? Fa in kanal a'la solihan, fa in kanal a'la maka lamun bada pona pamuza si atas solihan paneka pantes. Artinya bagus, yang dalam kurang bagus, tapi yang di atas bagus. Lil masih pantes kangku yusap dunal asfali punten seibaba sohal mashu. Kalau yang di atas itu bagus, yang di dalam tidak bagus, maka mengusap yang di atas ini sah. Tidak semuanya sepatu itu bagus. Ini dalam keadaan cuaca ekstrim. Tapi beda ya, ning Indonesia ngakui sepatu dua. Kan ukuran kan jen tebel, so kana berlapis. Mungkin dulu ya lapisannya tipis tapi kuat dari bahan kulit asli, misalkan lapisin dua. Muzah ini bahasanya orang zaman dulu. Kalau berperang kan lihat aja gimana caranya pakai itu. Kan ngaku kita leh. Wa in kana al asfalu solihan lil masjidul a'la famashal asfalu sahah. Maka lamun bedah pona pamuza seebaba panika lebih bagus, lebih pantas kangkui untuk yosap dunal a'la dan sening si atas nika kurang bagus, famasahal asfala soha, maka ngosap ya orang dak seebaba maka sah. Jadi sebelum memakai muzah yang kedua, lapis yang kedua, yang di atas, yang penting lapis yang paling bawah itu bagus, kemudian diusap. Kemudian setelah diusap baru dipakai muzah yang kedua yang tidak bagus, maka boleh. Awil a'la fawasalal balalul asfali soha, atau ngusap sebun atas kada ya, sebun atas tapi karena sebun atas dia kurang fokus, pas becanar nyerap ka sebun baba yosap, langsung nyerap ka sebun baba, maka sah. Tapi syaratnya ing qasodal asfala au qasodahuma ma'an. Syaratnya mengusap sebun atas sekurang bagus, pas nyerap ka sebun baba nikah kotu andi niatan ngusap sebaba, meskipun dalam prakteknya mengusap sebun atas. Au qasadahuma ma'an, atau niat saya mengusap kedua-duanya atas baba. Ya, si atas kurang bagus, si baba bagus. Niat dalam hati nang kok ngusap kedua-duanya. Au qasadahuma ma'an. La ing qasadal a'la faqat, la ing qasada punten artinya tak sah ing qasadal a'la faqat kun aniat masweh masweh ngusap sebun atas malolo. Wa illam yaksid wahidan minhuma, wa illam yaksid minhuma wa illam yaksid wahidan minhuma, ban lamun tak asat caya orang wahidan dak salah situnga dari atas baba, tak niat engko tak niat asat ce maswen sebun atas ban sebun
baba sepatu seyat ilwar ben seyde ta'niat bal qasadal mashafil jumlatin ajza'ah beli asa ya orang dak ngosap yang dalam kompola maka cukup lah angkep situng ya tadi atas baba angkep situng angkep ngakui sepatu situng maka cukup fil asohi mungku kaul asoh. Nah ini memang muzah di sini jarang kalau orang mempraktekkan muntaking karena ya perjalanan jauh dan sulit memang kalau bukan prajurit. Prajurit kan tugasnya sampai ke rawa-rawa, ke hutan-hutan pedalaman, jadi jaga dengan berpakaian dinas terus. Nah ini ada cara fikih di dalam berwudunya orang yang bertugas di di pemerintahan, kayak di prajurit angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Ya ini caranya. Ya, tujuannya ya untuk mempermudah, tidak mempersulit kita di dalam beribadah. Jadi, fikih ini tujuannya untuk tidak mempersulit. Dia masih dalam syarat yang nomor 1 maksudnya. Nanti untuk selanjutnya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Besok bagiannya siapa? Kori ya. Untuk sementara kita cukupkan kajian kitab malam ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan barokah. Kasih tanda. Wallahu a'lam. Ya Rabbi wa'ufiqni bitaqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bihusni khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.